beriman 6 perkara. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan kitab. Keempat, percayakan Rasul. Kelima, percayakan Ayah hari sering bercerita akhirat. kisah Rasul. Keenam, percayakan qada dan qadar. Saya dapat bayangkan, merasakannya pahit manisnya perjuangan utusan Allah. Ada kalanya saya hentikan kesempatan menjajaki dan menziarahi bumi Anbiya. Karena demi sesungguhnya pada kisah nabi-nabi itu mengandung pengajaran yang mendatangkan ikhtibar bagi orang yang berakal. Bukanlah ia cerita yang diada-adakan, tetapi ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah, petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang beriman. Allah Maha Kuasa. Impian menziarahi menjadi kenyataan. Proyek Jejak Rasul memberi kesempatan kepada kami menjejaki peninggalan sejarah para rasul. Rabu 12 September 1995, kru Jejak Rasul berjalan melangkah yang dipimpin oleh Wan alias Abdullah sebagai sutradara. Kami bukan saja bertindak sebagai pengembara, juga penyelidik. Kadangkala kami merasa keliru apabila seorang rasul mempunyai beberapa makam dan wilayah yang sangat jauh antara satu dengan yang lainnya. Penemuan kami ikut mengangkat nama rasul-rasul yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi dinyatakan di dalam kitab Allah sebelumnya. Pengembaraan Jejak Rasul mengambil waktu lebih 3 bulan, merangkumi 6 negara, Mesir, Turki, Jordania, Yaman, Irak, dan Arab Saudi. Di sepanjang pengembaraan berbagai pengalaman kami lalui. Pahit manis banyak menyentuh perasaan, semuanya dikemas bersama. Pengembaraan kami bermula di Mesir, di antara bumi Allah yang banyak menyaksikan perjuangan para Anbiya. Terasa dingin udara pagi, karena kaitannya dengan sejarah tamadun purba. Warga Mesir menggelar negara mereka Ummu Dunia atau Pusat Tamadun Dunia. Antara rasul yang mempunyai kaitan sejarah dengan Mesir ialah Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Elias, dan Nabi Isa. Ini adalah komplek asrama pelajar Malaysia yang menuntut di Universitas Al-Azhar. Asrama di Hayul Azil, Kairah ini menempatkan pelajar Pahang, Terengganu, Selangor, Kedah, dan Sarawak. Seperti pelajar yang menimba ilmu di perantauan, misi kami menjejaki kisah dan warisan para rasul. Sepanjang kami di Mesir, kami dibantu 2 pelajar, Muhammad Asri Abdul Rahman dan Ahmad Faiz Umar. Dan tujuan pertama kami, Piramid Giza. Giza terletak di pinggir Kaira, di tebing barat Sungai Nil. Kami mengintai kebesaran tanda Mesir purba ini dari celah-celah bangunan dan pohon kurma. Setelah 45 menit perjalanan dari Kaira, kami tiba di Piramid Giza. Udara kering padang pasir dan suhu terik 32 derajat Celcius menyambut kedatangan kami. Piramid adalah kuburan Fir'aun Raja Mesir purba. Piramid-piramid Giza ini misalnya berusia 4.000 tahun. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam wafat, kehidupan penduduk Mesir di bawah pemerintahan Fir'aun mulai menyimpang jauh dari jalan yang benar. Si kaya menindas si miskin. Kebatilan menjadi amalan, kekejaman merajalela. Kami membayangkan Fir'aun pemerintahan Mesir selepas Nabi Yusuf alaihissalam wafat.
Sesungguhnya berlaku zalim di bumi dengan melampaui batas, serta ia menjadikan penduduk tertindas. Ia menindasnya diantaranya dengan membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya adalah ia dari golongan yang membuat kerusakan. 26 dinasti Fir'aun memerintah Mesir selama 2325 tahun, bermula pada tahun 2850 sebelum Masehi dan berakhir 525 tahun sebelum Masehi. Piramid pertama dibangun di Syahara oleh dinasti ketiga Fir'aun pada 2585 sebelum Masehi. 3 piramid besar di Giza ini dibangun oleh 3 Fir'aun dari dinasti keempat, yaitu Fir'aun Khufu, Khafra, dan Menkaura. Kemudian kami utuskan sesudah rasul-rasul itu, Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat kami. Lalu mereka sombong dan takabur. Dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa. Apakah berlaku krisis moral dan akhlak, maka Allah memutuskan Rasul untuk membimbing mereka. Begitulah dengan keadaan di zaman itu, hingga memerlukan Musa alaihissalam diutuskan. Angkuh dan sombong adalah sifat Fir'aun ketika itu. Dan janganlah engkau memalingkan mukaku pada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong, takabur, lagi membanggakan diri. Fir'aun pemerintahan yang zalim, beliau menindas kaum Bani Israel di bumi Mesir dan bertindak sewenang-wenang. Dan sesungguhnya kami mengutuskan Nabi Musa alaihissalam dengan membawa ayat-ayat keterangan kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan kaumnya. Lalu Fir'aun menurut perintah Fir'aun, sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul. Inilah dia piramid, Khufu, Khafra, dan Menkaura, yang merupakan sisa-sisa peninggalan kehebatan kekuasaan Fir'aun. Menyebabkan Fir'aun merasa begitu hebat dan angkuh, dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu Allah mengutus Nabi Musa untuk menghancurkan keangkuhan dan kesombongan Fir'aun itu. Ada di kalangan Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, seperti kaum sebelum zaman Fir'aun. Allah mengutuskan rasul-rasul sebaik saja krisis moral dan kaidah berlaku. Rasul-rasul itu datang dari kaum mereka sendiri, membawa keterangan yang nyata. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Nabi Harun alaihissalam berdakwah dengan manusia yang mengaku dirinya Tuhan. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas dan kekufurannya. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga ia teringat atau takut. Allah berfirman lagi dalam surat Toha ayat 45 hingga 46 yang bermaksud, mereka berdoa berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahwa ia segera menyiksa kami, atau ia akan melampaui batas-batas. Allah berfirman, janganlah kamu takut, sesungguhnya aku mendengar dan melihat segala-galanya. Kesan sejarah Fir'aun kekal hingga sekarang. Manusia kini berpeluang menyaksikan sisa-sisa kekuasaan Fir'aun. Namun, apakah hikmah di balik peninggalan purba ini? Sahirnya piramid ini kelihatan kaku dan sepi. Sebenarnya dalam kekakuan dan kesepiannya itu ia bercerita mengenai kecanggihan teknologi tamadun Fir'aun. Namun pembangunan yang dinikmati ketika itu tidak seimbang. Piramid yang dibangunkan di atas kepercayaan iman dan takwa menyebabkan rakyat semakin jauh daripada agama Allah. Akibatnya, kepincangan beragama berleluasa. Manusia menyembah manusia. Apa saja boleh dibeli. Kekayaan jadi ukuran.
Khufu adalah piramid yang tertinggi dan terbesar antara tiga piramid ini. Ia berdiri megah di ketinggian 137 meter. Luas dari piramid Khufu menjangkau 6 hektar. Sejumlah 2 hingga 3 juta blok batu, setiap satu beratnya antara 1 hingga 15 ton, digunakan untuk membangunnya. Ada 2 pintu masuk dalam piramid Khufu. Di atas adalah pintu masuk asal. Pintu masuk kini tidak digunakan, sementara pintu masuk kedua dibangun sewaktu pemerintahan Ma'mun bin Harun al-Rashid. Kami ingin mengetahui apakah kandungan dalam bangunan yang satu ketika dahulu menempatkan mumi Fir'aun. Menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ada 2 pintu masuk ke dalam piramid Khufu. Di atas adalah pintu asal. Pintu masuk itu kini tidak digunakan, sementara pintu masuk kedua dibangun sewaktu pemerintahan Ma'mun bin Harun al-Rashid. Lorong masuk ke dalam piramid gelap. Setelah kira-kira 50 meter di dalam lorong ini, kami memanjat tangga yang agak curam. Ruang di tangga ini kira-kira 1 meter saja lebarnya. Ini menyulitkan kami berjalan, terutama apabila berselisih dengan pengunjung yang turun. Ada di antara kami yang mengeluh sakit pinggang selepas 20 menit berada dalam keadaan yang tidak selesai ini. Kami seperti hendak berhadapan dengan pembesar. Kami mengenang bagaimana perasaan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berhadapan dengan Fir'aun.
Di penghujung tangga yang kami panjat, ada ruang menempatkan sebuah bekas batu mengisi mayat Fir'aun. Kami dimaklumkan mumi Fir'aun yang pernah ditempatkan di dalam kubur ini, kini ditempatkan di Museum Tahrir Kaira. Kami menginsafi betapa kerdilnya kuasa manusia bergelar Fir'aun. Akhirnya di tempat yang usang dan gelap seperti ini jualah mereka ditempatkan. Jam sudah menunjukkan pukul 2.15 siang. Kami terus berjalan keluar melalui jalan masuk tadi. Dari keadaan serba silam ke suasana masa kini. Apakah di luar sana, di dalam dunia kini yang serba maju, dan keperadaban ini masih wujud golongan yang berbudaya persis seperti Fir'aun, lupa daratan dan hilang peri kemanusiaannya?
lombokna kumai say lelangan mintan netena lindu masana natu pena angku untiroi tu tahu sirina tiroi dia tu tahu si turu si babul siapang lembarana nama leupe pare tu umana masana to angku penana. Sang mane kuto mangla palumai tu panglamu damu pamasisai kalimu indelu toriu rangke inde kota mama senang tamakalo delode tarampanan itu panglata indelu toriu kamban parendumi sang mane iko idolo sang mane tasi semba Wujudnya piramid di Giza ini memberi sumber rezeki kepada penduduk sekitarnya yang memiliki onta. Onta digunakan untuk membawa pelancong berkeliling sekitar piramid Giza. Ada yang menghiasi onta mereka. Kawasan tempat melihat tempat gembala-gembala onta kini bertukar menjadi kerajinan cenderamata. Pelancong yang ingin menunggang onta dikenakan bayaran antara 7 sampai 15 ringgit Malaysia. Setiap hari, onta-onta itu membawa pelancong yang ingin menghayati suasana padang pasir Giza. Onta adalah makhluk paling dekat dengan manusia. Malah ia pernah menyaksikan jerih payah para rasul dalam menyebarkan kebenaran. Pada onta juga terlihat beberapa falsafah hidup. Onta berpunuk satu ini atau nama ilmiahnya Camillus promiderius menjadi angkutan utama penduduk sekitar kawasan gurun pasir seperti Arab, Afrika Utara, Asia Timur, Pakistan, dan India. Unta mampu bergerak dengan kecepatan antara 5 sampai 25 km per jam di padang pasir. Unta boleh mengembara ratusan kilometer dalam masa 3 hari berturut-turut tanpa air dan istirahat. Karena itu unta diberi nama bahtera gurun. Unta juga berperan serbaguna bagi manusia. Susu dan dagingnya boleh dimakan. Kulitnya bisa dibuat berbagai benda termasuk penutup kemah, tempat air, tali pinggang, pakaian, dan kasur. Tulangnya juga bisa digunakan sebagai bahan bakar. Kesetiaan,
ketenangan dan kesabaran onta mengarungi hidup di tengah-tengah padang pasir yang gersang dengan menghambakan diri kepada umat manusia dengan segala karinah dan rakamnya, cukup memberikan ikhtibar kepada kami. Bandingkan kesabaran onta dengan kedengkian Fir'aun, sesungguhnya ada pengajaran pada setiap makhluk ciptaan Tuhan, walaupun ia hewan sekecil seperti semula. Ada kalanya pada detik tertentu di sepanjang riwayat pada Anbiya, makhluk seperti onta, lebah, dan semut memainkan peranan mendukung dan pelengkap risalah. Lawatan ini menyentuh jiwa kami untuk terus menguntit pelajaran jejak hidup umat terdahulu dan sekarang. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, dekatkanlah aku di bulan ini dari ridha-Mu. Hindarkanlah aku di bulan ini dari kemurkaan-Mu. Dan anugerahkanlah taufik kepadaku di bulan ini untuk membaca ayat-ayat-Mu. Dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang lebih pengasih dari para pengasih.
Marhaban ya Ramadan. Seluruh sivitas akademika Politeknik Bosowa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menyebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan mentokap kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. TNI. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan
semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya, Andi Ina Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Saya Haji Saharudin Alrid, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Alhamdulillah, ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak, syahrul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan, dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على
Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil khaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ramadan Karim, Allahu Akram. Celebrate people yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan merupakan bulan kewajiban bagi umat Islam, yang mana bulan ini ada kewajiban-kewajiban yang dilakukan. Makanya dinamakan dengan Syahrus Siyam, bulan berpuasa, karena kita melakukan ibadah puasa. Dinamakan dengan Syahrul Quran, karena Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala bacaan bagi orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, akan tetapi alif harfun, mim harfun, semua bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alif 10 pahala, mim 10 pahala, lam juga 10 pahala. Maka ketika membaca alif lam mim itu sudah 30 pahala. Bagaimana dengan orang yang mengkhatamkan Al-Quran? Maka bulan Ramadan dinamakan juga dengan Syahrul Quran. Yang ketiga, bulan Ramadan dinamakan dengan Syahrul Qiyam, yaitu bulan di mana kita menunaikan ibadah yang dinamakan dengan Qiyamul Lail, atau dengan istilah yang familiar kita dengar adalah melaksanakan sholat tarawih. Dan hanya sholat tarawih ini kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, man, barang siapa shoma Ramadana, berpuasa pada bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, dalam keadaan beriman dan hanya ikhlas kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Orang yang melakukan salat tarawih di bulan suci Ramadan, maka ada jaminan pengguguran dosa dari Allah. Man, barang siapa, kata Rasul, qama Ramadana, melakukan salat tarawih, melakukan qiyamul lail, melakukan salat qiyamul lail, ghufirala imanan, dalam keadaan penuh dengan keimanan kepada Allah. Karena memang ibadah puasa qiyamul lail merupakan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu ghufiralakum ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Bulan Ramadan
dinamakan dengan Asyahrus Sabr, bulan kesabaran. Karena ketika kita menahan haus dan dahaga secara syariat, maka tentunya kita menahan diri dari amarah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ketika ada orang yang bertikai, mengajak kita untuk bertikai, maka Rasul mengatakan, katakan, ini shaim, saya berpuasa. Kenapa? Karena as-siyamu junnah, puasa merupakan perisai. Maka Ramadan disebut dengan Syahrus Sabr, yaitu bulan kesabaran. Bagaimana kita bisa bersabar untuk menahan amarah? Barangkali di luar bulan suci Ramadan, kita sering mengeluarkan kata-kata yang kasar, sering mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, kita menahan kata-kata tersebut, kecuali kata-kata yang baik. Celebs people yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan yang lain? Tentunya karena bulan suci Ramadan ada ibadah yang dinamakan dengan ibadah puasa. Tentunya ibadah puasa ini berbeda dengan puasa yang lain. Kenapa? Karena puasa pada bulan suci Ramadan itu hukumnya wajib. Maka tentunya ketika itu merupakan ibadah wajib, puasa wajib, maka sangat terikat dengan rukun. Apa itu rukun? Maka rukun adalah sesuatu yang mesti ada. Ketika itu tidak ada, maka tidak dinamakan dengan puasa. Salah satu di antara rukun yang pertama adalah an-niyatu, yaitu berniat. Maka para ulama mengajarkan kepada kita, para pemirsa Celebs people, untuk berdoa atau berniat ketika masuk bulan suci Ramadan. Apa yang membedakan niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah? Kalau puasa wajib, maka niatnya itu mesti pada malam hari. Ulama mengajarkan kepada kita, nawaitu sauma ghadin, saya berniat besok untuk berpuasa syahr Ramadan, pada bulan Ramadan hadhihi sanati, pada tahun ini, lillahi ta'ala. Pertanyaannya, apakah niat puasa itu mesti dilafazkan atau cukup dalam hati? Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya setiap amal tergantung daripada niat. Dan mahallun niyatu fil qalb, dan tempatnya niat itu adalah dalam hati. Maka ketika ada orang yang sudah berniat pada malam hari, meskipun diniatkan dalam hati, maka sudah bisa untuk melakukan ibadah puasa. Dan batasnya niat itu sebelum azan dikumandangkan. Jadi kalau ada orang yang berniat di pagi hari, maka puasanya tidak sah. Ini berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, maka tidak disyariatkan niatnya pada malam hari. Biar niatnya pada pagi hari, sebelum sarapan, dia mengatakan, saya ingin berpuasa Senin, saya ingin berpuasa Kamis, maka itu sah dalam syariat. Akan tetapi ketika bulan suci Ramadan, maka an-niyatu, niatnya pada malam hari. Apa sih sunnahnya ketika orang berpuasa? Di antaranya memperlambat sahur. Jadi ketika ada orang yang sahurnya jam 1 malam, jam 2 malam, maka itu dianggap bahwa makan malam, bukan makan sahur. Rasulullah SAW mengatakan, tasahharu, lakukanlah sahur. Fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Apa yang membedakan puasa umat-umat terdahulu dengan umat Rasulullah? Yang membedakan adalah puasa umat terdahulu tidak ada sahurnya, sedangkan puasa umat Rasulullah disyariatkan, disunnahkan sahur terlebih dahulu. Maka orang yang sahur sebelum dia puasa, maka ini yang menjadi pembeda dan melakukan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat mengatakan, sahur yang paling terbaik ya Rasulullah, sahur yang seperti apa? Maka dalam sebuah riwayat mengatakan, seperti orang yang membaca 50 ayat Al-Quran sebelum azan dikumandangkan, maka disitulah keberkahan sahur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Sekian, Celebs people, mudah-mudahan berkah, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.